Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Laskar Mija yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita masih diberikan kenikmatan untuk senantiasa menjalankan berbagai aktivitas dan ibadah di bulan Ramadan ini. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita dalam menjalani segala kegiatan-kegiatan serta proses kehidupan di muka bumi. Laskar Mija yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang tak henti-hentinya selalu kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama telah diberikannya sebuah iman kepada diri kita, sehingga dengan iman itu bisa membentuk dan menggerakkan tubuh kita untuk senantiasa melakukan aktivitas-aktivitas yang bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ibadah tersebut kita nantinya berharap semoga berbuah pahala yang nantinya bisa kita nikmati di akhirat kelak. Salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah di bulan Ramadan ini adalah sholat tarawih, yang dimana sholat tarawih ini hanya diberikan oleh Allah atau ditugaskan oleh Allah selama di bulan Ramadan saja. Tarawih sendiri memiliki arti ya gini, santai atau beristirahat. Kenapa demikian? Karena pengerjaannya bisa dilakukan selesai kita sholat fardu dan kapanpun itu hingga nanti menjelang sahur. Sholat tarawih sendiri memiliki nama lain, ya gini, bisa orang lain menyebutnya Qiyamul Lail, atau beberapa orang juga menyebutnya Qiyamul Ramadan, yang artinya sholat malam yang dikerjakan hanya di bulan-bulan Ramadan saja. Nah, untuk waktunya seperti yang saya jelaskan tadi, bisa dikerjakan setelah sholat fardu, yakni sholat isya, hingga menjelang kita bersahur. Kemudian untuk jumlah rakaatnya ada beberapa pendapat yang berbeda. Lebih umumnya kita menggunakan 8 rakaat dan ditutup dengan 3 witir. Namun ada juga teman kita yang menggunakan 20 rakaat dan kemudian ditutup dengan 3 witir. Namun dengan perbedaan itu, alangkah baiknya kita tidak saling menghina ataupun saling mencaci maki. Malah seharusnya kita buat itu sebagai sebuah perbedaan yang semakin meningkatkan kualitas toleransi kita dalam hidup beragama. Laskar Mija yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat tarawih sendiri memiliki beberapa keutamaan yang tentunya keutamaan tersebut dapat mengantarkan kita memenuhi atau memperbanyak pahala-pahala kita selama bulan Ramadan. Keutamaan yang pertama, sebagaimana hadis Nabi, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dambi. Man qama ramadana, barang siapa yang menjalankan qiyam, yaitu sholat malam di bulan Ramadan, yang artinya hanya ada di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, yang ini penuh dengan rasa iman dan mengharap pahala hanya kepada Allah, bukan karena hanya iming-iming atau ikuti tren semata, ghafira lahu ma taqaddama min dambi, akan mendapatkan ampunan dari dosa yang telah lalu. Nah, dari hadis ini dijelaskan bahwasanya ketika kita menjalankan sholat tarawih itu dengan penuh keimanan dan keikhlasan, bukan hanya karena perintah orang tua ataupun perintah guru-guru kita dari sekolah, maka kita akan mendapatkan sebuah pahala dan juga diampuninya dosa kita
yang telah lalu. Terkait dosa itu, bisa jadi beberapa ulama mengatakan dosa-dosa itu yaitu dosa-dosa yang kecil, sedangkan dosa-dosa besar atau dosa-dosa yang nantinya ada pembalasan tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Laskar Mica yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu dijelaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan Qiyamul Ramadan bersama dengan imam hingga selesai, maka dicatat baginya pahala sebagaimana sholat malam penuh. Arti dari hadis ini bisa diartikan bahwasannya ketika kita melaksanakan sholat tarawih ini secara berjamaah yang sebagaimana diutamakan dan mengikuti hingga selesai 8 rakaat plus 3 witir ataupun 20 rakaat plus 3 witir, maka kita sudah mendapatkan pahala yang penuh sebagaimana sholat malam selama hingga waktu sahur nanti. Kemudian keutamaan yang ketiga yaitu kita harus menghidupkan malam Lailatul Qadar sebagaimana dalam surat Al-Qadar yang berbunyi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang artinya malam Lailatul Qadar adalah sebaik-baiknya dari 1000 bulan. Artinya di sini kita harus bersemangat ketika 10 malam terakhir yang dimana di situ terdapat malam Lailatul Qadar. Sebagaimana kisah dari Aisyah radhiyallahu an pernah bercerita bahwa Nabi Muhammad ketika 10 malam terakhir mengencangkan ikat ataupun sarungnya, yang artinya di situ Nabi Muhammad selalu bersemangat ketika 10 malam terakhir. Mulai dari kita beriktikaf, bertadarus, kemudian berzikir kepada Allah serta menambah-nambah amalan ibadah lain yang nantinya dengan amalan ibadah itu bisa meningkatkan kualitas ibadah kita sehingga tercapailah tujuan kita selama di bulan Ramadan ini. Laskar Mica yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah senantiasa kita selalu bersemangat dalam menjalankan ibadah tarawih ini. Dan semoga dari ibadah tarawih ini, dari sekian hari yang kita jalankan, itu mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selesai Ramadan tiba nanti, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelum Ramadan tiba. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan oleh Allah dalam menjalankan ibadah-ibadah tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.